Guys, terima kasih. Udah lah. Boleh teh? Iya. Hai hai, pagi. Pagi. Jasmine. Pagi. Hi, morning. Pagi. Pagi, Selamat pagi. pagi. Pagi, bro. Selamat pagi. Selamat pagi, Elsa. Permisi, Nona. Kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami muliakan melalui dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kehidupan kami yang Tuhan masih berkati dan Tuhan terus pelihara. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Pagi ini kembali kami datang dan ada di sekolah ini, di tempat ini. Tentu bukan karena kuat dan gagah kami bisa melewati hari-hari kami sedemikian, namun karena penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami, sehingga kami masih bisa ada sampai saat ini. Sebelum kami memulai beragam kegiatan, khususnya kegiatan belajar dan mengajar sepanjang hari ini, kembali kami mau mendengar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menembus jiwa kami, mengubah hati kami, bahkan mengubah paradigma kami, sehingga hidup kami berpadanan, bersesuaian dengan firman Tuhan. Berkati kami, beri kami hikmat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Mister bacakan 2 ayat bagi kita dari Amsal pasal 18. Amsal 18. Taruh dulu handphonenya ya. Amsal 18 ayat 10 dan 11. Begini firman Tuhan. Sebelum Mister bacakan, Mister sedikit mengulang kesaksian yang pernah Mister sampaikan di kelas ya. Waktu Mister masih SMP, sekitar kelas 2 SMP, kitab Amsal ini salah satu atau bisa dibilang kitab favorit Mister. Berkali-kali ini Mister selesaikan baca dari pasal 1 sampai 31 bolak-balik. Selesai pasal 31, balik lagi ke pasal 1, seterusnya. Dan Mister mau sharing ke teman-teman bahwa ketika kita apa yang kita konsumsi bagi jiwa kita, itulah yang membentuk diri kita. Ya. Mister mengalami banyak perubahan, khususnya dalam hal karakter setelah membaca firman Tuhan, khususnya kitab Amsal ini. Ada banyak hal yang Mister alami yang yang tadinya sangat buruk, kemudian perlahan-lahan, tentu tidak otomatis, tidak instan ya. Tapi firman Tuhan yang Mister baca, yang melekat dalam hati Mister, dalam pikiran Mister itu lama-lama membentuk sebuah konsep dan pengertian, sehingga itu yang membuat saya akhirnya menemukan apa yang benar dan mulai hidup mempraktekkan. Saya mau berbagi kepada teman-teman sekalian dari Amsal 18 ayat 10 dan 11 ya. Mari beri perhatian. Amsal 18 ayat 10 dan 11 berkata begini. Nama Tuhan
adalah menara yang kuat. Sekali lagi, menara Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ayat 11, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ada dua kondisi yang dibandingkan dalam dua ayat ini. Yang pertama, sebuah fakta atau kebenaran bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Menara yang kuat dalam konteks orang Israel tentu berbicara tentang perlindungan, ya. Perlindungan sejati adalah Tuhan. Perlindungan yang sejati, keselamatan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan ia menjadi selamat. Jadi kalau seseorang berlari dan berlindung kepada hal yang lain, tentu ia tidak selamat. Kita patut mempercayai ini karena seperti yang Mister pernah sampaikan sebelumnya, Kalista, seperti yang pernah Mister sampaikan sebelumnya, bangsa Israel ini bangsa yang istimewa. Istimewanya apa? Mereka bangsa satu-satunya di bawah kolong langit ini yang memiliki kesaksian tentang Tuhan yang benar. Sebab secara langsung Tuhan memperkenalkan diri kepada bangsa itu. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan pemilik segalanya, yang akhirnya berinkarnasi di dalam Tuhan Yesus, itu menyatakan dirinya kepada bangsa Israel secara khusus. Bagaimana perkara-perkara mujizat, hal-hal hebat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, bahkan iblis pun tidak mungkin melakukannya, Tuhan lakukan di mata bangsa itu. Dan mereka menyaksikan bahwa benar, apa itu? Bahwa benar, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Orang benar hanya akan berlari kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Dan memang keselamatan hanya ada di dalam Tuhan, teman-teman. Orang banyak yang berlari ke hal-hal yang lain. Berlari dalam arti mencari perlindungan, ke hartanya, ya, ke jabatannya, merasa bahwa dengan jabatannya dia akan aman, sentosa, dan selamat. Mungkin selamat di dunia, tapi belum tentu selamat di kehidupan yang kekal, ya. Mungkin, itu baru mungkin. Tapi setiap orang yang berlindung kepada Tuhan, mungkin juga di dunia dia tidak selamat dalam arti, ya hidupnya tentu Tuhan tidak menjanjikan juga hidup yang baik-baik saja ketika percaya Tuhan. Masalah tetap ada, itu bagian dari kehidupan, ya. Tapi dia memiliki perlindung yang sejati, yaitu Tuhan. Sekalipun kita memiliki masalah, bahkan di ayat yang lain dikatakan ketika orang benar jatuh, ia tidak menjadi remuk, dia tidak menjadi hancur, sebab tangan Tuhan menopang, ya. Dan perhatikan ayat 11 dikatakan begini. Yang pertama tadi, nama Tuhan adalah menara yang kuat, perlindungan yang sejati. Tapi ayat 11, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Bagi orang kaya, hartanya adalah perlindungan yang kuat. Perhatikan, kita nggak boleh dibohongi sama harta atau kekayaan, ya. Seberapa banyak di antara kalian yang masih berpikir kalau kaya pasti aman, kalau kaya pasti bahagia, kalau kaya pasti tentram hidupnya, kalau kaya pasti komplit hidupnya, kalau kaya pasti udah nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, paling kaya pasti paling bahagia. Siapa yang masih berpikir seperti itu? Teman-teman, kalau masih berpikir seperti itu, saya mau kasih tahu itu salah, yes. Itu salah. Kekayaan tidak menjanjikan dan tidak bisa memastikan apapun. Orang pikir kalau dia kaya, maka dia akan lebih bahagia. Mungkin kalian bisa membeli banyak hal, tapi hal-hal fana tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Ya, saya pernah nggak punya duit. Kemudian saya juga pernah punya duit cukup banyak, walaupun tidak sampai kaya banget gitu ya. Tapi seumur umur belum pernah punya duit segitu. Tapi apakah membuat saya bahagia? Enggak juga. Dulu kan saya nggak punya handphone, nggak punya motor dulu. Jangan motor, sepeda aja nggak punya.
Sebelum punya saya pikir kalau punya motor, kalau punya handphone, kalau punya ini, punya itu pasti lebih bahagia. Sekarang yang dulu nggak punya, sekarang saya punya. Tentu masih banyak yang saya nggak punya. Yang mau saya sharing begini, sebelum punya dan setelah punya biasa aja, nothing special. Tidak menjadi lebih bahagia. Justru semakin banyak kita miliki, semakin banyak khawatir bisa. Semakin banyak hartanya, kucing berantem di atas genteng, dia pikir maling datang ke rumah. Hanya pohon yang bergesekan tengah malam, dia pikir maling sudah mau datang ke rumah. Kenapa? Karena banyak hartanya. Lihat orang yang tidak punya apa-apa, tidak akan kehilangan apa-apa, sehingga apapun yang terjadi, mau kucing berantem dubar gedebur, dia mah tidur nyenyak saja. Tapi orang yang banyak hartanya menjadi khawatir karena hartanya. Kenapa? Sedikit suara bunyi di luar sana, bangun, hartaku. Kemudian ada berita, ekonomi lagi kocar-kacir di seluruh dunia. Aduh, perusahaanku, kantorku, karyawanku, asetku, dan lain sebagainya. Saya tidak bilang bahwa teman-teman nggak boleh kaya. Jangan berpikir bahwa kekayaan menjadi penentu segalanya. Tadi dikatakan, orang kaya beranggapan begini, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Dia pikir itu menyelamatkan. Saya tutup dengan satu ayat dari Lukas 12. Perhatikan guys, Lukas 12 ayat 15 katanya begini. Katanya lagi kepada mereka, kata Tuhan Yesus pada para muridnya dan orang-orang yang ada di situ, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ada orang yang sakit menjelang mati, berkata, "Dok, saya tidak boleh mati, berapapun harganya saya bayar, selamatkan saya, sembuhkan penyakit saya." Dokter bilang, "Ini di luar kuasa saya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa." Memang harta kita tidak bisa. Harta kita bisa beli obat, tapi tidak bisa beli kesembuhan. Harta kita bisa beli rumah yang gede, tapi nggak bisa beli kenyamanan. Harta kita bisa beli ini dan itu, tapi kita nggak bisa mencapai kesejahteraan, apalagi keselamatan dengan harta kita. Tetaplah jadi orang berhasil, tapi jangan pernah merasa bahwa kekayaan, kehormatan, pangkat, jabatan itu menjadi apa tadi? Benteng atau kota perlindungan. Kita nggak bisa berlindung dari semua itu. Berlindung hanya kepada Tuhan. Ya. Maka dari itu teman-teman, apapun agama kalian, cari Tuhan dan sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, jangan cuma beragama. Kalau kamu yakin dengan agamamu, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, Konghucu atau apapun, ya, serius dengan agamamu dan hidupi dengan benar. Jangan cuma beragama kemudian hidupnya sembrono. Cari Tuhan dengan benar, lakukan ajaran agamamu dengan benar, dan serius dengan itu. Jangan cuma, pokoknya aku beragama, ya, hidup dengan benar. Temukan Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan ajarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami diingatkan untuk kami berlindung hanya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah perlindungan yang sejati. Kalau kami berlindung kepada dunia, dunia pasti hancur. Ketika kami berlindung kepada kekayaan, kekayaan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun kami berlindung kepada pengetahuan, pengalaman kami yang terbatas itu pun tidak bisa menolong kami. Kami hanya berlindung kepada Tuhan. Pagi ini kami mau berlindung, dan seterusnya sepanjang usia kami hanya akan berlindung kepada Tuhan. Berlindung dan hidup menuruti kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan terus berusaha, berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, tapi kami tidak menaruh pengharapan, apalagi kebahagiaan, keselamatan kami kepada pencapaian kami. Tuhanlah kebahagiaan kami, Tuhanlah keselamatan kami. Berkati kami semua sepanjang hari ini, dan kami berjanji sepanjang hari ini juga kami akan memuliakan Tuhan lewat sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Berkat Tuhan bagi kami, kemuliaan bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini teman-teman. Selamat belajar yang serius. Apa yang kalian lakukan hari ini itu akan
membuahkan masa depan. Masa depan yang baik tentu dipersiapkan dengan baik. Masa depan yang buruk itu karena tidak dipersiapkan dengan baik. Jadi lakukan segala sesuatu dengan baik hari ini, karena apa yang kalian lakukan hari ini akan kalian tuai besok atau mungkin 10-20 tahun ke depan. Ya, selamat belajar semuanya, Tuhan berkati. Line up. Nanti kita meeting. Bagus itu. Terus fokusnya. Kapasitas ya? Masuk dong, friend. Hai guys. Hai guys.